warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Nah, di pertemuan hari ini saya akan menjelaskan lebih rinci apa itu teks hikayat. Nah, kemarin saya sudah membacakan sebuah teks hikayat berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan apa sih itu teks hikayat. Lalu ada beberapa yang saya analisis dari teks hikayat Indra Bangsawan kemarin ya, dari segi ciri kebahasaannya, karakteristiknya ya, dan nilai-nilai moralnya. Nah, jadi simak ya sampai akhir di videonya. Nah, apa itu teks hikayat atau cerita rakyat? Adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu atau Melayu klasik. Dan hikayat ini termasuk cerita rakyat yang diperlu dilestarikan karena merupakan titipan budaya dari nenek moyang kepada generasi penerus bangsa. Lalu ada fungsi dari cerita rakyat itu, yaitu yang pertama sebagai sarana hiburan, yang kedua sebagai sarana pendidikan, karena di dalamnya terkandung banyak nilai yang dapat diteladani di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, sebagai sarana menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa, karena dari cerita rakyat dapat dikokohkan nilai sosial dan budaya suatu bangsa. Nah, yang selanjutnya itu ada karakteristik hikayat. Yang pertama itu ada kemustahilan. Dalam teks hikayat banyak cerita yang tidak dapat diterima oleh akal kita ya. Contohnya seperti di teks hikayat berjudul Hikayat Indra Bangsawan kemarin itu terdapat bayi lahir disertai pedang dan panah. Nah, itu kan tidak masuk akal ya untuk di kehidupan nyata. Itu maksudnya apa? Pasti ada makna di balik kalimat bayi yang dilahirkan disertai pedang dan panah itu tuh. Tapi kalau untuk kenyataannya tidak mungkin ya bayi lahir disertai pedang dan panah. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu kesaktian atau kesaktian tokoh. Seringkali kita dapat menemukan kesaktian pada para tokoh di teks hikayat. Contohnya, yang terdapat di teks hikayat yang kemarin ya, Hikayat Indra Bangsawan itu terdapat Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa, Syahperi mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan, dan masih banyak lagi ya contohnya. Nah, yang ketiga ini ada anonim. Nah, di dalam cerita teks rakyat ini, itu anonim itu tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Hal tersebut hanya disampaikan secara lisan di zaman dahulu ya, dan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang disengaja. Nah, yang keempat mengenai istana sentris. Nah, istana sentris di sini yaitu hikayat seringkali bertema dan berlatar belakang kerajaan. Hal tersebut dibuktikan di contoh yang teks hikayat berjudul Hikayat Indra Bangsawan itu terdapat Raja Indra Bungsu ya, Raja Kabit, ada Putri Ratna Sari, Putri Kemalasari, dan keturunan raja ya, itu pokoknya banyak berlatar belakang kerajaan. Nah, selanjutnya di dalam teks hikayat juga mengandung nilai kehidupan, yaitu berupa nilai religi atau agama, moral, budaya, sosial, edukasi atau pendidikan. Nah, agama di sini yaitu pesan yang ada di dalam hikayat yang berhubungan dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, umumnya berisikan ketaatan beragama dan menjalankan agama tokoh di dalam cerita hikayat tersebut. Contohnya yang ada pada teks kemarin ya, yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan itu pasrah kepada Tuhan ya, pasrah kepada Tuhan, Syahperi dan Indra Bangsawan ya, setelah mendapatkan sebuah misi ya atau tujuan gitu untuk agar dapat menjadi raja selanjutnya. Lalu raja memohon doa kepada Tuhan ya untuk mendapatkan keturunan. Nah, itu ya contoh pesan agamanya. Yang kedua, ada moral ya. Nah, moral di sini yaitu nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti atau perilaku atau tata susila yang dapat diperoleh oleh pembaca dari cerita hikayat tersebut. Nah, yang ketiga yaitu nilai yang diambil dari budaya ya. Jadi budaya itu secara turun-temurun di masyarakat. Contohnya seorang kepala rumah tangga atau suami pergi merantau untuk bekerja hingga sekarang ya sudah menjadi sebuah kebiasaan ya.
Nah, yang keempat, sosial. Nah, sosial di sini merupakan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Biasanya dikaitkan dengan kepantasan atau kepatutan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang ada pada teks kemarin berjudul Hikayat, saling membantu orang lain ya, membantu fakir dan miskin ya, di situ dijelaskannya. Nah, yang kelima ini ada edukasi atau pendidikan. Nah, merupakan nasihat pendidikan yang ditanamkan dengan melalui teks hikayat ini ya. Contohnya pada teks kemarin itu seorang anak dibiasakan untuk menuntut ilmu agama, yaitu mengaji ya, mengaji lalu menghafalkan beberapa hadisnya. Nah, itu ya pesan dari nilai-nilai kehidupan di dalam cerita teks rakyat. Nah, selanjutnya ada ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan cerita hikayat. Nah, yang pertama itu penggunaan bahasa arkais atau kata-kata arkais, artinya bahasa yang digunakan pada masa lampau jarang dipakai atau tidak bisa digunakan dalam komunikasi masa kini. Bahkan, bahasa arkais ini jauh lebih tua dibandingkan usia bahasa Indonesia. Tidak semua bahasa hikayat ini dijumpai dalam bahasa Indonesia sekarang. Contoh kata arkais yang ada di dalam teks cerita rakyat kemarin berjudul Hikayat Indra Bangsawan ya. Kita menemukan kata hata, tita, bulu, maligai, upeti. Nah, ini ada sebuah kata titah. Nah, titah itu arti bahasa Indonesia sekarang adalah kata perintah. Jadi titah itu kalau misalnya ada kalimat kata ya, bertitah. Nah, itu dia memberikan perintah. Nah, selanjutnya yaitu ciri kebahasaan yang kedua, penggunaan majas. Nah, dalam hikayat, majas berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik ya. Baik di hikayat di dalam cerpen pun majas berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik ya. Majas itu banyak jenisnya, tetapi majas yang digunakan dalam cerpen dan hikayat itu yaitu majas antonomasia, metafora, majas simile, hiperbola, personifikasi, dan alegori. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan majas antonomasia, yaitu majas yang menyebutkan seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Contohnya, si kaya, si cantik, si kurus, si gembrot, si miskin ya. Nah, itu contoh dari majas antonomasia. Dan selanjutnya, majas simile juga banyak digunakan dalam cerita hikayat. Majas yang dibandingkan suatu hal dengan suatu hal yang lainnya. Contohnya seperti kata laksana, bak, bagaikan ya. Nah, yang ketiga, majas alegoria. Majas yang berupa lambang-lambang yang memiliki arti. Contohnya seperti sebutan Hawa untuk perempuan dan Adam untuk laki-laki. Nah, itu adalah majas-majas yang digunakan teks cerita hikayat. Nah, lalu yang ketiga, ciri kebahasaan dari teks hikayat ini ada konjungsi. Teks hikayat ini merupakan teks narasi yang banyak menceritakan urutan peristiwa kejadian. Karena banyak menceritakan sebuah urutan peristiwa kejadian, harus menggunakan konjungsi agar ceritanya nyambung ya. Konjungsi yang digunakan cerita hikayat itu konjungsi hubungan waktu. Contohnya seperti terdapat kata pada, sebelum, lalu, selanjutnya, maka, dan masih banyak lagi. Nah, itu ciri-ciri kebahasaan dari teks hikayat ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya siap-siap ya kalian untuk Zoom dan menceritakan cerita rakyat yang kalian temukan ya. Nanti tugas yang akan saya berikan akan ada di Google Classroom. Nah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.